Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai jenis dan komponen laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kadek Seni dengan NIM 18177051230 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan membahas materi mengenai latar belakang analisis laporan keuangan, pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, sifat-sifat laporan keuangan, syarat-syarat laporan keuangan, keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, menjelaskan jenis laporan keuangan, menguraikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca, dan juga catatan atas laporan keuangan. Baik, langsung saja kita akan menuju materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan memaparkan materi mengenai latar belakang analisis laporan keuangan, pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu latar belakang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat erat kaitannya dengan bidang akuntansi. Laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan kaidah keuangan yang telah berlaku, yang mampu menunjukkan kondisi maupun posisi keuangan yang sebenarnya. Untuk dapat membaca maupun memahami dari laporan keuangan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Dalam melakukan penganalisisan, dapat menggunakan beberapa rasio-rasio keuangan, antara lain ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, analisis laba kotor, break-even point, dan rasio lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi maupun posisi keuangan yang sebenarnya dalam suatu perusahaan, baik saat ini maupun pada suatu periode tertentu. Adapun jenis-jenis dari laporan keuangan yang dikenal dengan beberapa macam, yaitu yang pertama ada laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan catatan atas laporan keuangan, yang kelima yaitu laporan arus kas. Yang terakhir, adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini, yang pertama dapat memberikan informasi mengenai tentang jenis dan jumlah aktiva yang telah dimiliki oleh perusahaan, memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, dapat memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, memberikan informasi tentang jumlah biaya yang telah dikeluarkan, memberikan informasi tentang perubahan terjadi pada aktiva, pasiva, maupun ekuitas. Yang terakhir itu dapat memberikan informasi mengenai kinerja manajemen suatu perusahaan dan juga memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilum Yusamelnia Putri, NIM 18170511262. Di sini saya akan menjelaskan subbab 4 dan 5, yaitu sifat laporan. Jadi, dalam proses penyusunan laporan keuangan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam proses penyusunannya harus sesuai dengan sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu bersifat historis dan bersifat menyeluruh. Bersifat historis artinya, laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lampau atau data tersebut diperoleh dari periode tahun sebelumnya. Bersifat menyeluruh artinya, laporan keuangan tersebut dibuat dengan selengkap mungkin dan sesuai dengan standar yang telah berlaku. Karena jika suatu laporan keuangan tidak dibuat dengan selengkapnya, itu akan memberikan informasi yang kurang lengkap terkait kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Sementara itu, dari data masa lalu yang telah ditampilkan dalam laporan keuangan, itu adalah hasil dari kombinasi fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, dan pendapat pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat laporan keuangan. Jadi, sesuai dengan SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan, sudah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan, dan mudah untuk dipahami. Relevan itu artinya informasi akuntansi harus relevan dan harus sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dan sesuai faktanya.
Andal itu artinya laporan yang disajikan atau informasi akuntansi yang disajikan itu harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Selanjutnya, dapat dibandingkan itu artinya informasi harus dapat dibandingkan dari periode-periode waktu sebelumnya untuk dapat mengetahui kecenderungan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Dapat dipahami artinya laporan informasi akuntansi tersebut atau laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami oleh semua pihak yang menggunakan laporan keuangan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suwanyana dengan NIM 1289. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu keterbatasan. Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Berikut beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah materiality. Materiality akuntansi disusun berlandaskan teori yang hendak dicantumkan dalam sebuah perjuangan guna untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi. Namun dalam praktiknya, tak semua dijalankan sesuai dengan teori tersebut. Yang kedua, konservatif. Konservatif adalah suatu perilaku yang biasanya diambil oleh para akuntan dalam menghadapi beberapa alternatif dalam merancang laporan keuangan. Contohnya itu yaitu harta dan pendapatan. Yang ketiga, sifat khusus industri. Industri memiliki sifat khusus misalnya bank, perusahaan asuransi dan lainnya. Kerap kali memerlukan sistem akuntansi berbeda dengan berbagai industri lain pada umumnya, sebab peraturan-peraturan mengenai industri khusus tersebut menjadikan sistem akuntansinya juga beda jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang keempat adalah bersifat historis. Bersifat historis maksudnya yaitu karena setiap laporan keuangan umumnya menunjukkan riwayat transaksi dan juga peristiwa yang masa lampau. Yang kelima, bersifat umum. Keterbatasan laporan keuangan bersifat umum baik dari segi informasi maupun dari segi manfaat untuk pihak pengguna. Biasanya informasi khusus diperlukan oleh pihak-pihak tertentu bisa secara langsung terpenuhi hanya dari laporan keuangan. Yang keenam yaitu sesuai substansi dan realita ekonomi. Keterbatasan lainnya dari laporan keuangan yaitu lebih menekankan pada penampilan transaksi dan juga peristiwa yang sesuai dengan suatu substansi serta realitis ekonomi, dan juga bukan hanya untuk formalitas atau hukum. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu metode akuntansi yang beragam. Adanya metode akuntansi yang beragam yang bisa digunakan sehingga memunculkan berbagai jenis dalam berbagai sumber daya ekonomi serta tingkat keberhasilan antar bank. Yang selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan merupakan penilaian atas suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang pertama adalah pihak dalam atau intern perusahaan, yang kedua yaitu pihak luar atau ekstern perusahaan. Dengan demikian, laporan ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bersama. Sekian yang dapat saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji keempat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Milasya Sarista dengan NIM 1817051231. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-8 dan ke-9. Berikut saya akan menjelaskan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama ada pemilik. Pemilik merupakan mereka yang memiliki usaha tersebut. Pemilik juga dapat dilihat dari kepemilikan sahamnya di suatu perusahaan. Kepentingan pemilik terhadap laporan keuangan itu guna untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu dan dividen yang akan dibagikan. Kemudian yang kedua ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan merupakan pihak-pihak yang dipercayai oleh pemilik usaha untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, dan manajemen perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan guna untuk mengetahui kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk yang ketiga itu ada pihak kreditor.
Kreditor merupakan pihak yang memberikan dana kepada perusahaan, contohnya bank dan lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan yaitu untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman tersebut. Kemudian yang keempat itu ada pemerintah. Pemerintah merupakan pihak ekstern yang juga memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Kepentingan pemerintah terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada pihak investor. Pihak investor merupakan pihak yang hendak menanamkan dana kepada perusahaan. Nah, yang mana jika suatu perusahaan ingin memperluas usahanya, maka perusahaan dapat memperoleh dana dari dari investor melalui penjualan saham. Kepentingan pihak investor terhadap laporan keuangan yaitu untuk mengetahui prospek usaha suatu perusahaan di masa kini dan di masa depan. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang ke-9 yaitu jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Maksud dari posisi keuangan ini yaitu perubahan jumlah komponen aktiva atau harta dan perubahan komponen pasiva atau kewajiban dan modal. Dalam praktiknya, dalam menyusun laporan neraca ini didasarkan pada komponen aktiva dan pasiva yang paling mudah dicairkan. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan. Nah, pada laporan laba rugi ini juga tercermin. Nah, dari adanya laporan laba rugi ini perusahaan mengetahui apakah perusahaan tersebut laba ataupun rugi pada satu periode tersebut. Jika jumlah pendapatannya lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan mengalami laba. Dan jika perusahaan memiliki jumlah pendapatan yang lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan dalam keadaan rugi. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki suatu perusahaan serta sebab-sebab berubahnya modal tersebut pada suatu perusahaan. Dan yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan, baik berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada kas perusahaan. Nah, yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Merupakan laporan yang memberikan informasi yang lebih jelas apabila terdapat komponen di dalam laporan keuangan yang kurang jelas. Hal ini dikarenakan pasti terdapat beberapa komponen di laporan keuangan yang memerlukan penjelasan terlebih dahulu agar mudah diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan adanya catatan atas laporan keuangan ini, pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya. Perkenalkan, nama saya Gedi Bagas Pratama Putra dengan NIM 18170510. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menampilkan informasi pergerakan usaha berupa jumlah total pendapatan dan pengeluaran baik harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Laporan laba rugi memiliki beberapa elemen, di antaranya adalah pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencangkup pos-pos sebagai berikut, di antaranya adalah pendapatan, beban, keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan yang terakhir laba atau rugi neto. Berikut saya akan menampilkan contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal. Adapun laporan perubahan modal adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dan laporan perubahan modal ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berikut merupakan contoh laporan perubahan modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui beberapa besar kas yang telah digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Apakah pengalokasian aliran kas masuk dan aliran kas keluar tepat dan efisien. Dengan adanya analisa laporan arus kas ini, maka akan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern seperti pemegang saham, pihak manajemen maupun pihak-pihak ekstern seperti pemerintah, kreditur, dan untuk mengetahui dari mana diperoleh sumber kas
dan bagaimana penggunaan kas tersebut serta dapat membantu pihak-pihak tersebut dalam mengambil keputusan. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya adalah seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Berikut saya akan menampilkan mengenai contoh laporan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca. Neraca merupakan gambaran kondisi dari suatu keuangan perusahaan atau institusi. Neraca ini berguna untuk menampilkan keseimbangan keputusan antara investasi dengan pendanaan. Pada laporan neraca, terdapat 5 penyajian dalam neraca, yaitu aset lancar, modal, aset tetap, laba ditahan, dan liabilitas. Langkah-langkah dalam pembuatan neraca akan ditemukan banyak angka-angka untuk diinput ke dalam pos-pos kerangka neraca. Berikut saya menampilkan contoh dari laporan neraca. Pada laporan neraca ini sudah terdapat beberapa pos, antaranya aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, lalu ada aktiva tetap yang terdiri dari tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, lalu ada kewajiban lancar yang terdiri dari hutang dagang, hutang bank jatuh tempo, lalu ada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari hutang bank mandiri. Lalu terdapat ekuitas yang terdiri dari modal saham, laba ditahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang fungsinya melengkapi informasi nominal. Catatan atas laporan keuangan sangat penting kegunaannya dan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Hal ini akan semakin terasa manfaatnya jika laporan keuangan dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, sebab banyak pihak yang akan mencari tahu informasi laporan keuangan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan atau menampilkan contoh dari catatan atas laporan keuangan, di mana pada contoh berikut menampilkan mengenai bagian umum atau general yang berisikan mengenai nama perusahaan, visi dan misi, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi